Halo. Hai, hai. Kabar Elva? Baik. Diani apa kabar? Baik dong. Dari 9 yang join. Hai semuanya. Bentar, aku tulis judulnya dulu ya. Yeah, so cute. Oke, ini jam berapa sih? Wait, 3 menit lagi. Kita tunggu 3 menit lagi ya, lalu kita mulai. Elva lagi di mana, Pak? Lagi di rumah terus kayak chaos. Jadi aku kadang-kadang aku mute ya. Dan Oke. tahu bulat. Ini, halo Farah. Halo, salam kenal. Kedengeran nggak ya? Dengar, dengar. Apa? Kalau nanti ada tukang-tukang lewat gitu, sorry ya. Kalau banget ini aku ada tukang bulat. Ibu aku juga sering manggil-manggil tuh. Ya barusan diketok-ketok. Ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Kalian weekend kemana? Ini kan masih suasana weekend. Aku di rumah aja sih, nge-deadline. Farah tuh Jadi kuliah atau udah selesai? aku kebetulan lulus tahun lalu. Habis itu sekarang lagi internship aja. Lulus, sorry. Kalian gimana? Nggak, aku dua-dua sih. Tahun iya tahun ini dua-dua. Sama lah kayak Elsa ya. Aku 26. Kau berapa? 26. Oh, oke. Nggak jauh lah. Jauh sih. Teman-teman kantor aku seumuran itu. Santai. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir dalam diskusi malam hari ini. Dampak aquaculture dan keterlibatan pemuda. Oke, langsung aja aku kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, aku Diani dari Animal Friends Jogja. Malam ini aku akan berlaku sebagai moderator dan nanti aku bisa dilihat aku tidak sendirian karena di sini ada Elva. Hai Elva, hai lagi. Elva ini dari Act for Farm Animals yang nanti akan ngebahas soal kondisi buruk ikan budidaya dalam pusaran eksploitasi dan kesejahteraan ikan. Kemudian akan ada Farah, BSc Earth Energy and Sustainability United Nations Associations Indonesia yang nanti akan membahas soal keterlibatan generasi muda dalam menjaga ekosistem dan lingkungan.
Tapi sebelum kita ke pembicara, aku mau kasih sedikit background dulu ya, kenapa sih kita mengadakan diskusi ini pada malam hari ini. Jadi sebenarnya diskusi ini adalah untuk memperingati World Day atau World Day for the End of for the End of Fishing. Uh, jadi WODEF ini sebenarnya udah ada dari tahun 2017 dan diperingati setiap Sabtu terakhir di bulan Maret. Jadi tahun ini kebetulan kemarin banget Maret tanggal 25 tahun 2023. Nah, kenapa sih WODEF ini penting? Jadi tujuan WODEF ini adalah seperti juga dengan namanya, jadi untuk mengakhiri fishing dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya kehidupan akuatik. Karena mungkin sebagian besar masyarakat kita belum memahami kalau kenapa sih akuatik ini penting? Karena ikan dan juga hewan akuatik lain seperti sebut saja crustacean atau cephalopods, kalau teman-teman tahu, misalnya suka nonton SpongeBob gitu, Squidward atau Mr. Krabs, nah mereka bagian dari makhluk akuatik dan mereka ini adalah makhluk sentient atau makhluk yang bisa merasa, termasuk juga merasakan penderitaan dan rasa sakit. Tapi sayangnya di dalam commercial fishing dan juga aquaculture, yang mana dua hal ini adalah praktik yang dilakukan sebelum akhirnya ikan itu sampai di pasaran dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Tapi malam hari ini kita akan lebih fokus ke aquaculture-nya ya. Jadi dalam dua praktik tersebut seringkali hewan-hewan akuatik ini dianggap sebagai benda mati. Nah, hal ini memunculkan yang namanya isu kesejahteraan hewan dan juga isu lingkungan. Tapi sayangnya walaupun isu ini sebenarnya sangat serius, tapi jarang sekali dibahas dan cenderung terabaikan. Kenapa sih isu ini terabaikan? Karena salah satunya adalah di Indonesia sampai saat ini belum ada tuh yang namanya peraturan atau regulasi khusus yang membahas mengenai kesejahteraan ikan. Nah, hal ini dampaknya itu besar banget karena mengakibatkan yang namanya pembunuhan besar-besaran terhadap hewan-hewan akuatik tersebut, yang mana ini akan berimbas selain juga kepada kesejahteraannya, tapi juga kepada populasinya. Jadi ketika populasi mereka terganggu, otomatis ekosistem juga akan menjadi tidak seimbang, karena ini akan menimbulkan yang namanya isu lingkungan, dampak terhadap lingkungannya. Jadi aku kasih sedikit contoh mengenai pembunuhan besar-besaran yang udah terjadi di Indonesia, yaitu salah satunya di Danau Toba. Jadi ada lebih dari 100 ton ikan di Danau Toba mati karena angin kencang dan polusi air, itu tahun 2020. Sedangkan di Danau Batur di Kintamani di Bali itu juga terjadi kematian massal. Kalau di sini kematian massal ikan nila, kematian yang terhadap ikan yang dibudidayakan dalam sistem keramba jaring apung atau KJA. Nah, ini sebabnya adalah karena perubahan suhu yang tidak menentu pada ekosistem perairannya. Nah, selain kematian massal itu, kita juga punya dampak lingkungan yang udah ada banget di Indonesia. Itu ada, aku akan kasih dua case di sini yang terjadi di Delta Mahakam dan juga di Karimun Jawa. Jadi di dua tempat tersebut terjadi yang namanya deforestasi hutan mangrove. Jadi yang tadinya hutan mangrove ini berubah menjadi tempat untuk budidaya. Nah, ketika hutan mangrove ini berkurang atau bahkan hilang sama sekali dan berubah menjadi tempat budidaya, nantinya karbon emisi yang dilepaskan ke atmosfer bumi kita itu lebih banyak dan otomatis itu akan mengakibatkan krisis iklim. Itu akan memperburuk krisis iklim yang saat ini sudah sedang dan mungkin akan terus kita alami. Jadi gitu ya teman-teman. Itu tadi mengenai isu kesejahteraan dan juga environment atau lingkungan. Tapi ketika kita ngebahas dua hal tersebut, aku rasa itu juga sangat menarik kalau kita ngebahas soal peran pemuda dalam menghadapi isu ini itu gimana sih. Karena kalau kita lihat sekarang, pemuda Indonesia itu kan generasi mudanya relatif lebih memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap isu-isu kesejahteraan, apalagi kalau kita bicara soal lingkungan. Jadi aku mau kasih contoh sedikit di sini. Ada satu contoh dari anak-anak muda Yayasan Seven Clean Sea Indonesia. Mereka melakukan hal yang keren banget. Jadi mereka itu membersihkan laut dari tahun 2020. Mereka membersihkan sampah laut atau kita sebut marine debris. Itu di situ termasuk juga jaring nelayan yang ditinggal atau tertinggal di laut ketika mereka melaut mencari ikan gitu. Mereka membersihkan sampah-sampah itu dan kalian tahu seberapa besar yang sudah dikumpulkan sejak 2020 itu ada 600 ton. Nah itu kan bukan angka yang kecil ya. Aku rasa itu hal yang sangat keren yang bisa dilakukan generasi muda.
Nah, nanti topik mengenai generasi muda ini akan dibahas lebih jauh lagi sama Farah, tapi sekarang mungkin kita akan dengarkan dulu mengenai isu kesejahteraannya dari Elva. Ada sekitar 20 menit kita akan mendengarkan mengenai hasil investigasi yang tahun 2022 lalu dilakukan oleh Act for Farm Animals atau AFA dan juga We Animals Media yang mereka reveals mengungkap kondisi buruk ikan dalam proses budidaya dan juga penyembelihan dan juga penjualannya gitu. Jadi silakan Elva. Oke, terima kasih banyak Diani, penjelasannya kompleks banget dan udah menyeluruh. Makasih udah banyak menambahkan konteks untuk membuka diskusi kali ini. Mungkin sebelum aku mengekspos langsung ke investigasinya, aku mau menarik dulu sebuah kesepakatan di antara kita semua di dalam forum ini. Aku mau menyatakan bahwa ikan itu merasakan rasa sakit, mereka adalah makhluk sentien. Mereka bisa merasakan penderitaan, mereka punya sistem saraf yang sensitif, dan mereka punya kemampuan berpikir. Bahkan dari review yang dilakukan oleh London School of Economics tahun 2021 itu nyebutin bahwa ikan ini mampu loh untuk menderita, mampu untuk merasakan hal sakit, dan pemerintah di UK pun juga udah mengakui bahwa ikan ini punya kemampuan berpikir dan mampu untuk merasakan. Mereka punya sistem yang kompleks, mereka punya tingkah laku yang kompleks, mereka bisa mengenali satu sama lainnya, mereka bisa belajar dari satu dengan yang lainnya, dan mereka tuh bisa mengingat solusi-solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, dan bahkan mereka kayak bisa menemukan alat untuk mengatasi masalah-masalah mereka tersebut. Kayak keren banget kan, maksudnya mereka tuh memang sudah diakui punya kemampuan untuk berpikir dan punya kemampuan untuk merasakan kayak gitu. Dan ketika mereka merasakan hal sakit, itu tuh nggak cuman sakit yang unnecessary gitu ya, maksudnya yang sangat kecil dan walaupun kita tidak bisa merasakan dan segala macam, itu tuh bukan suatu hal yang kecil gitu, karena rasa sakit yang dirasakan ikan dan manusia tuh sebenarnya punya dua proses yang sama gitu. Yang pertama adalah proses yang secara nggak sadar dideteksi oleh tubuh ketika rasa sakit itu datang. Jadi tubuh secara refleks menghindari rasa sakit itu. Kedua, ketika tubuh udah menerima signal, tubuh akan mengirim signal tersebut, transfer signal tersebut ke otak, yang pada akhirnya melahirkan emotional response. Dan binatang merasakan hal tersebut. Jadi dari penjelasanku, mungkin kita punya tiga hal yang kita harus sepakati dan ajak di sini. Pertama adalah ikan adalah sentient being, mereka mampu merasakan. Kedua, mereka mampu berpikir. Yang ketiga, mereka punya tingkah laku yang kompleks. Kenapa aku nge-highlight ini duluan? Karena masih banyak orang yang merasa bahwa atau ini adalah mitos bahwa ikan itu merasakan rasa sakit, rasa sakit gitu. Oke. Lalu masuk ke aquaculture. Jadi dari setelah akhir Perang Dunia Kedua, itu kan banyak perubahan besar-besaran, transisi masif dari peternakan individu ke ikan yang ke praktik peternakan gitu. Jadinya si peternakan yang kecil-kecil ini dia beneran dilibas, beneran tersisih, dan akhirnya hewan ini mulai untuk diproduksi secara massal gitu di dalam sistem industrial.
Nah, ikan yang ada di sistem industrial ini yang diproduksi secara massal hingga saat ini sayangnya tidak banyak mendapatkan perhatian, bahkan bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat aja, tapi sayangnya dari organisasi atau gerakan hewan itu sendiri gitu. Makanya diskusi ini tuh memang penting banget karena setiap harinya ikan mati dengan proses yang tidak manusiawi dan itu bukan cuma 1-2, melainkan jutaan ikan yang mati setiap harinya. Jadi mungkin aku mengambil quotes dari Jeremy Bentham. Dia seorang utilitarian philosopher. Dia dia bilang kayak pertanyaannya bukannya si hewan ini bisa bernalar atau berbicara, melainkan apakah dia tuh bisa menderita atau tidak. Makanya untuk raise this concern about fish industry itu sangat penting gitu. Belum lagi kalau di konteks Indonesia ya, data yang aku dapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kita tahun 2022 saja dari kuartal 1 sampai 3 itu kita dapat 17,76 juta ton produksi ikan. Dan bahkan di akhir tahun 2022 kenaikannya signifikan sebanyak 68%. Dan lagi data tambahan dari Bongabay, 60% ikan yang kita konsumsi itu datangnya dari aquaculture. Jadi kenapa exposing investigasi ini penting untuk kita bicarakan dan untuk kita diskusikan, karena aquaculture memegang peranan besar dalam dalam menentukan buruk baiknya kondisi si ikan ini gitu. Jadi mungkin aku mau menjelaskan investigasi dari Act for Farm Animals dan We Animals Media yang mengungkapkan kondisi yang benar-benar memprihatinkan, dari mulai ikan itu dibudidayakan, dipotong, sampai dijual di Indonesia. Dan banyaknya concern ini juga terkait di mana ikan-ikan yang belum sampai ukuran pasar, yaitu 20-40 cm, yang mereka tuh masih bayi, mereka tuh mati gitu sebelum mencapai ke ukuran itu gitu. Bahkan ketika panen pun si ikan-ikan ini kondisinya juga nggak baik gitu ya. Mereka dikepung dan dijaring gitu sampai mereka nggak bisa melarikan diri. Mungkin untuk lebih detailnya aku bisa mendeskripsikan proses dari hulu ke hilir, kondisi ikan dari hidup sampai dia dijual di pasar. Yang pertama, mungkin ketika dia kondisi hidup di tambak, kondisi sanitasinya itu sangat-sangat buruk. Mereka ketika mereka merasa sakit, mereka dibiarin sampai mati dan mengambang. Dan ini juga mungkin ada impact-nya ke lingkungan gitu. Yang kedua, mereka tuh ketika mereka diangkut dari tambak atau dipanen, pekerja tambak ini tuh manual gitu, menjaring dan ngeluarin si ikan-ikan ini, dan ikan-ikan ini mencoba untuk melarikan diri. Mereka berjejalan, setengah dari mereka bahkan nggak bisa bernafas, dan mereka suffocating sampai mereka bahkan mati ketika mereka masih dalam proses penangkapan itu sendiri gitu. Dan ketika diangkut, si ikan yang masih hidup ini harus bertahan di atas es selama berjam-jam. Kayak kita bisa bayangkan rasanya kayak gimana. Dan praktik ini pun juga udah dikejam oleh animal welfare specialist gitu. Dan pada akhirnya ketika si ikan ini sampai kepada penjual ikan, yang kita tahu ya, mungkin kita sering ngelihat pasar-pasar ikan
di mana ikan itu ditaruh di dalam sebuah bak dan mereka ditumpuk di situ, oksigen yang nggak ada, terus ikan yang di bawah tertindih oleh ikan yang di atasnya, terus mereka dijagal di tempat, dan pada akhirnya juga banyak kita lihat di supermarket ikan yang dipukul pakai palu. Dan aku membaca satu hal yang sedih banget dalam kasus ikan lele. Ikan lele ini kan dia fisiologisnya kuat banget ya, dimana dia itu mampu bertahan hidup sementara di luar air gitu. Nah, ketika dia dipotong bagian tubuhnya, dia masih berjuang gitu untuk bertahan hidup, dan dia masih bisa merasakan rasa sakit dan dan itu dirasakannya secara sadar gitu. Itu yang benar-benar sangat bikin emosi tapi juga sedih gitu ya, terkait dengan kondisi buruk dari industri ini gitu. Concern lainnya dari aquaculture mungkin tadi udah aku sebutkan metode penjagalannya, di mana mereka dimatikan dengan cara dipukul. Mereka juga merasakan stres akut dan stres kronik karena mereka tidak bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Mereka ditaruh di dalam kolam atau tambak yang kecil dan mereka sulit untuk bernafas di situ. Banyak juga penyakit dan parasit, dan mereka juga harus diberi vaksin karena ikan yang di luar tempat budidaya itu juga terkena virus ya dari ikan budidaya. Juga ada kasus terkait dengan deformitas gitu. Dan untuk pemerintah itu sendiri ada mungkin beberapa undang-undang yang memang ditujukan khusus untuk kesejahteraan ikan gitu ya. Kayak peraturan nomor 28 tahun 2017 tentang ikan budidaya, di mana itu menyebutkan tentang 5 freedoms. Terus juga ada di dalam peraturan undang-undang tersebut ada pasal 55 tentang pembudidayaan, bagaimana pengangkutan, bagaimana pemingsanan si ikan, dan pada akhirnya ikan ini dibunuh segala macam. Itu ada selain di undang-undang, ada di peraturan KKP, peraturan menteri, dan ada di peraturan dirjen. Namun di beberapa aspek penerapannya memang ini tuh kayak masih belum gitu loh, belum diaplikasikan gitu. Yang tadi Diani sebutkan tentang hutan mangrove, terus juga tadi yang aku sebutkan tentang proses penjagalannya seperti apa yang sangat tidak humanis gitu. Jadi mungkin proses itu mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube Sinergi Animal Indonesia atau di Act for Farm Animals /ikan. Di situ ada video investigasinya. Kalian bisa lihat, kalian bisa share. Kita juga di sini tadi aku juga udah menjabarkan isi dari si investigasi tersebut. Kita berupaya untuk mengekspos gitu, gimana sih chaosnya si budidaya perikanan ini atau aquaculture. Jadi kayak kita bisa lebih menyadari, memahami seluk-beluknya bahwa ikan di aquaculture itu hidup dalam kondisi yang sangat buruk dari hulu ke hilir. Dan ini pun juga aku berbicara dari tadi juga belum menyentuh sistem aquaculture yang berdampak ke keamanan pekerjanya, yang dimana kayak tadi di proses penangkapan ikan itu si pekerjanya menggunakan helm karena ikannya meronta-ronta, melompat-lompat untuk kabur.
jadi dia menggunakan helm itu kan keamanannya juga nggak sama sekali safety lah. Terus isu lingkungan mungkin nanti akan dibahas oleh Farah juga. Belum lagi ada tentang hak perempuan dan hak asasi manusia. Jadi banyak sekali aspek-aspek dalam sistem aquaculture ini yang betul-betul banyak belum tersentuh oleh pemerintah kayak gitu. Mungkin itu aja, sama aku mau nge-encourage teman-teman untuk tanda tangan petisi kami di Act for Farm Animals /ikan. Di situ ada petisi ke retailer dan pembudidaya untuk raise the concern aja ke mereka dan untuk menyibak realita di balik sistem aquaculture ini. Gitu sih. Terima kasih Diani. Oke, thank you Alfa. Pemaparan yang sangat eye-opening ya. Oke, thank you banget. Tadi aku juga udah nonton hasil investigasinya. Itu ada di YouTube, ada di website juga ya. Jadi agak kaget sih waktu ngelihat karena selama ini aku berpikir kalau misalnya ikan kayak dibersihkan sisiknya itu kayak aku pikir udah mati kan. Tapi ternyata di video itu kelihatan bahwa mereka tuh bahkan masih bergerak. Dan tadi aku seperti Elva bilang itu sedih banget karena mereka yang masih hidup dalam setelah dipanen masih hidup dan harus berhari-hari ditaruh di kayak gentong es gitu, dan itu pasti menyakitkan banget. Bayangin aja kayak ibaratnya mungkin kayak manusia kali ya, manusia yang tenggelam di air, tapi ini ikan mereka tuh tenggelamnya itu di udara gitu, kebalikannya kita. Nah, terus tadi juga hal yang menarik, tadi mungkin aku ada sedikit salah di awal ya, kayak aku bilang belum ada peraturan pemerintah, tapi ternyata udah ada, cuma emang penerapannya itu belum maksimal, belum terlaksana. Seperti kalau aku lihat mungkin ini sama aja kayak praktik beternak pada umumnya sih, ketika kita bicara soal ayam atau kambing, sapi, dan sebagainya, itu juga Five Freedoms itu sebenarnya udah dibahas kan, tapi di luar Five Freedom sendiri itu masih sangat umum, luas, dan belum spesifik, tapi hal-hal lain yang lebih detail pun masih sering terabaikan gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nonton videonya bisa ke YouTube-nya Act for Farm Animals ya, dan website www.actforfarmanimals.org/ikan. Kalian bisa nonton video investigasi di situ dan juga bisa tanda tangan petisi. Oke. Thank you sekali lagi Elva. Sekarang kita langsung aja ke Farah yang akan membahas soal peran generasi muda di Indonesia dan bagaimana mereka menghadapi isu ini berkaitan utamanya dengan lingkungan. Silakan Farah. Iya, thank you so much. By the way, just to correct a little bit, aku juga akan bawa beberapa info dari UN Intervention seperti yang udah kita diskusiin kemarin. But anyways, thank you so much Elva untuk pemaparannya. Also thank you for inviting Unai dan let me represent Unai di sini. Aku jujur kemarin terima invitation untuk jadi speaker itu karena background aku di environmental sustainability, tapi memang benar-benar baru inform tentang isu ini semenjak ngobrol dengan Ava gitu. Dan I really think that this is an important issue and also like very interesting to discuss. Also kemarin saat aku ngobrol sama teman-teman Unai itu juga not a lot of them are aware of this issue. So yeah, like honestly kayak aku juga intrigued untuk discuss tentang isu ini di sore hari ini. Especially untuk raise awareness among the audience of Unai gitu ya, kalau misalnya ada yang nonton. But before anything, aku mau introduce myself dulu to give some credibility why I'm here. Aku Farah, aku graduate from Leiden University di Belanda, belajar tentang Earth, Energy, and Sustainability. Dan waktu itu track aku tuh lebih ke environmental governance, terus environmental health sama resource management. So like
a couple of times kita juga discuss tentang issue overfishing dan lain-lain. Cuma memang about aquaculture and like the ethics behind it itu benar-benar kayak overlooked, seperti yang kalian berdua udah bilang gitu di awal. Lalu aku juga mau tentang kenapa aku mau ngobrolin tentang youth involvement itu karena UNAI sendiri itu misinya adalah untuk connect youth dengan UN gitu kan. Karena first of all, UN Association in Indonesia itu tidak bekerja di bawah UN, tapi kita tuh act sebagai partnernya UN untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi pemuda gitu yang ada di Indonesia tentang apa sih isu-isu yang penting yang harus diadres sama UN, atau gimana sih cara yang benar untuk mengadres isu ini menurut orang-orang yang udah bekerja di lapangan gitu, grassroots organization mungkin seperti AFA sendiri yang udah melakukan investigasi dan lain-lain. Lalu karena misi UNAI tersebut, aku juga akan menekankan a lot of my talking points on the youth involvement. Dan bagaimana kita sebagai pemuda itu bisa ngambil peran di dalam isu ini gitu. Namun sebelum masuk ke youth involvement, seperti yang udah aku janjikan, aku mau present beberapa research points dulu tentang yang udah aku gali nih dari UN. Jadi yang aku lihat so far sebenarnya dari United Nations itu sadly itu aquaculture masih sering dipandang sebagai food security issue. So from what I've read, UN agency yang paling banyak discuss tentang hal ini itu FAO atau Food and Agriculture Organization. Aside from that, aku juga dapat beberapa lead gitu kan dari UN officer kayak coba deh kamu dig in ke FAO, barangkali ada beberapa info nih tentang UN roadmap yang membahas tentang sustainable aquaculture. Nah kebetulan mereka itu ngeluarin report di tahun 2022 tentang sektor fishery dan aquaculture yang salah satunya bahas tentang sustainable aquaculture practices yang harus climate resilient, juga mengutamakan salah satunya gender equality yang udah Elva sebutkan tadi barusan. Nah, pertama-tama untuk climate resilience ini, untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, FAO tuh encourage untuk peternak ikan untuk mengadakan sebuah environmental monitoring system yang sensitif terhadap perubahan temperatur atau level oksigen yang penting untuk kesejahteraan ikan di dalam pond itu. Apa sih namanya? Tambak itu. Nah, mereka juga put emphasis on the importance of spatial and temporal scale of aquaculture management. Maksudnya adalah pembudidaya ikan itu harus take into account spatial, as in like the size of the pond, misalnya kayak berapa ikan yang muat dalam misalnya 2x2 tambak gitu. Terus dan temporal scale juga yang sempat Elva sebutkan juga, yang make sure untuk ikan yang nyampe di market itu umurnya udah sesuai gitu. Lalu aku juga sempat lihat tentang technological advancement actually. Jadi seiring perkembangan zaman, karena isu-isu kita juga semakin baru gitu kan, dari misalnya nih 1920 kan nggak ada nih, maksudnya like a lot of discussions about climate change atau misalnya extreme weather events dan lain-lain. Nah sekarang karena udah ada a lot of those yang juga disebabkan oleh karbon emisi yang tadi Dea ya, sorry maaf namanya. Nama kamu siapa? Sorry, mohon maaf. Dia siapa? Diani. Oh, Diani. Dia. Sorry. Diani juga tadi sempat, iya sorry ya, maaf ya. Diani tadi sempat sebutin juga kan, mangrove tuh dibuat untuk tambak ikan nih. A lot of kayak mangrove trees itu dicabut dan carbon sink-nya jadi berkurang. Jadi carbon sink itu tempat untuk store karbon dan karena mangrove-nya itu dicabut, jadi karbon-karbon yang di store di dalam tanah itu jadi kerilis ke atmosfer kita gitu kan. Dan itu menyebabkan climate instabilities. Nah, anyways, the
about technological innovation, kembali lagi ke sana. Sebenarnya aku kemarin tuh dari discussion dengan teman aku yang sempat riset tentang blue economy, itu dia infokan kalau di Indonesia tuh ada nama company namanya tuh e-fishery. Aku nggak tahu kalian tahu pernah dengar apa enggak. Jadi e-fishery ini menyajikan beberapa teknologi untuk misalnya reduce water pollution saat feeding process atau reduce carbon emission by dengan menaikkan efisiensi di aquaculture supply chain. Nah, dalam report tadi yang FAO rilis, itu mereka juga encourage countries untuk lebih hands-on dalam mengatasi masalah yang timbul di aquaculture. Cuma the reality, back again, kayak our governance is not really equipped for that yet, gitu. Lalu ada juga isu tentang gender inequality yang memang sebenarnya nggak mengagetkan, karena again, aku berasal dari humanities college gitu ya, jadi aku banyak bahas tentang environmental justice. Kenapa a lot of global challenges are not susah banget nih di solve gitu kan. Juga salah satu systemic reasonnya itu karena gender inequality itu benar-benar masih pekat di semua sektor-sektor yang membutuhkan perubahan gitu. Nah, nggak terkecuali di fishery dan aquaculture gitu. Poin-poin yang di bring up itu menurut aku quite interesting dalam report tersebut. Jadi di sektor aquaculture, women seringkali mendapatkan limited access to information atau decent employment yang benefitnya tuh sepadan dengan usaha yang mereka lakukan gitu. Misalnya mereka banyak kerja yang lebih ke physical, cuma upahnya tuh tidak sesuai dengan, misalnya mereka udah kerja 18 jam sehari, tapi upahnya very very below minimum wage kayak gitu. Terus di sektor aquaculture itu women seringkali di-exclude dari decision making dan leadership positions, walaupun mereka sebenarnya make up a majority of the sector based on the report ya. Karena aku juga nggak pernah research langsung, but this report also argues that kalau selama masalah-masalah related to gender equality ini nggak terselesaikan, sustainable aquaculture practices itu juga nggak akan tercapai. Lalu just a small point, karena I did like a very small research on it, itu tentang yang sanitasi itu, Elva, yang kemarin kita sempat discuss, itu dia ada riset itu bukan di Indonesia sih sebenarnya, tapi ternyata komunitas-komunitas yang lebih banyak mengadakan aquaculture sebagai livelihood mereka itu benar-benar have limited access ke water, sanitation, and hygiene. Dan maka dari itu banyak sebenarnya prevented wash atau tadi water, sanitation, hygiene biasa disingkat WASH, banyak sekali diseases yang preventable sebenarnya, yang wash related, yang harusnya bisa nggak terjadi lah, cuma karena isu-isu yang berhubungan dengan aquaculture ini di neglect, akhirnya it causes some detrimental effects on the community. Lalu dari UN data sendiri, aku kemarin melihat kalau di Indonesia itu UN intervention di aquaculture tuh sebenarnya udah ada. Mungkin tapi mungkin nggak kelihatan ya. Aku sendiri honestly belum melihat gitu, maksudnya implementasi langsungnya. Nah, from what I've read, itu aquaculture Indonesia sempat secara singkat dibahas di dokumen namanya United Nations Sustainable Development Cooperation Framework tahun 2021 sampai 2025. Dokumen ini tuh mendukung sustainable management and governance of aquatic ecosystems. Jadi bukan specifically aquaculture ya, tapi aquatic ecosystems. Dan menurut UN Data sudah ada beberapa program yang diimplementasikan di Indonesia terkait dengan hal ini. Kucing. Dan contohnya itu salah satunya namanya The Archipelagic and Island States Forum Support Facility, yang bertujuan untuk meningkatkan economic benefits di developing countries melalui sustainable management of fisheries, aquaculture, and tourism.
Nah, menurut aku intervensi-intervensi UN ini, as I said in the beginning, itu benar-benar fokusnya tuh dan interestnya itu masih untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu, and how to ensure the livelihood of the communities. Dan menurut aku ini tuh sebenarnya walaupun intentionnya tidak sama dengan apa yang udah Alfa paparkan, itu menurut aku ini sebenarnya sebuah langkah yang baik dan merupakan sebuah milestone gitu untuk kita mencapai aquaculture practices yang lebih ethical seperti yang diharapkan sinergi animal dan Alfa juga gitu. Dan oke. A lot of it's a long explanation on the sustainability part and the UN part. Terus sekarang aku mau masuk ke peran pemuda. Jadi masuk ke keterlibatan pemuda. Kalau dari UNAI sendiri, aktivitas yang udah kami lakuin itu so far mostly berhubungan dengan yang berhubungan dengan aquaculture itu SDG Life Below Water atau SDG yang nomor 14. Cuma nggak specifically memang membahas aquaculture gitu ya. Itu contohnya seperti tahun lalu kita sekalian numpang promosi nih, kita ada salah satu program UNAI namanya Community Forum yang mengangkat tema tentang marine debris yang tadi sempat disebutkan juga, serta blue economy. Nah, waktu itu kita mengundang perwakilan dari NGO, ada UN officer juga, dan ada kebetulan Kemenko Maritim dan Investasi. Dan short story aja, kita saat event itu tuh mendiskusikan tentang bagaimana masyarakat, khususnya pemuda, bisa merevitalisasi perekonomian kelautan Indonesia pasca pandemi gitu. Karena revitalizing the fishery economy itu salah satu strategi utamanya blue economy dari Kemenko Marves. Nah, blue economy ini mungkin kalau misalnya ada yang belum familiar nih dari audiens di sini, itu tuh artinya strategi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan dengan pengintegrasian pilar ekonomi, ekologi, dan sosial. Ya, of course, kalau misalnya kita tarik gitu ke aquaculture, that would mean kayak sustainable management of aquaculture yang sempat dijabarkan kriterianya oleh report FAO tadi. Nah, lalu pernah juga UNAI diminta untuk mengumpulkan beberapa youth organizations yang bergerak di bidang kemaritiman untuk hadir dalam acara youth consultation untuk merumuskan rekomendasi terkait UN Ocean Conference 2022. Waktu itu kita alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat itu ada roughly sekitar 11 organizations yang akhirnya join dan mereka memberikan rekomendasi yang berkisar seputar maritime law, the sustainability of coastal and ocean activities, marine debris, serta youth involvement dalam sistem-sistem ini. So far sih, dua program ini itu produce kayak a good reaction and good satisfaction from both the community side and the UN side. Dari community side-nya kita juga lihat like a lot of positive feedback kayak they felt that their engagement itu finally it feels important gitu dan suara mereka lebih didengar gitu kan. Sementara dari UN side kemarin kita baru meeting dan ternyata UN kayak express kayak really deep interest on involving kayak more youth on consulting with more youth untuk form recommendations untuk solve global challenges gitu. Dan memang yang udah dilakukan so far yang berhubungan dengan life below water. Cuma mungkin ke depannya UNAI juga berharap untuk kayak ini topiknya dikembangkan gitu kan. So I really think that there's a really big, like very very big opportunity untuk acara-acara seperti ini diadakan lagi sebagai platform untuk mendiskusikan mungkin in this context specifically tentang ethical practices di sektor aquaculture dan mungkin nanti AFA atau Sinergi Animal bisa kita undang juga untuk memberikan tanggapan dan
untuk raise awareness juga ke both your audience and our audience yang udah kita gather. Dan yeah, I really think that it can be kayak a potential collaboration in the future. Nah, untuk youth yang benar-benar sudah involved in this issue yang aku sebutin e-fishery tadi, yang aku tahu itu ternyata dia juga merupakan inovasi anak muda gitu. Fortunately memang udah ada sebagian anak muda yang peduli banget nih tentang isu ini seperti e-fishery atau AFA sendiri. Cuma memang the rate the magnitude is very very small right now, dan itu punya potensi untuk ditingkatkan lagi gitu secara masif, karena again isu tentang aquaculture ini menurut aku it's not like very popular sadly di kalangan pemuda, based on my conversations with Unai members dan teman-teman aku juga di luar Unai gitu. Dan menurutku untuk build interest di kalangan pemuda agar mereka bisa lebih peduli sama isu ini, itu juga bisa dimulai dengan like extensive sounding about this problem. Maksudnya kalau misalnya kita lihat di social media, a lot of anak muda yang misalnya peduli sama, kita tarik ke event Unai yang like the most recent. Misalnya anak-anak muda peduli dengan industri fashion. Itu kenapa? Karena there are a lot of problems in the fashion industry yang mereka lihat di TV, maksudnya misalnya sebagai documentary atau sebagai reality show atau sebagai advertisement anywhere, itu mereka lebih peduli dengan isu kayak gini karena memang banyak soundingnya. Dan menurut aku like it's very important, like this issue is very important and it needs kayak more exposure gitu ke general public. Dan ini bisa dilakukan dengan online campaign, memperbanyak platform atau wadah-wadah diskusi seperti ini, which is why I'm very thankful untuk kesempatan ini untuk raise awareness among Unai's audience. Lalu semakin banyak platformnya, akan semakin banyak reach-nya, dan nanti mungkin setelah lebih banyak orang tahu nih, akan semakin banyak komunitas yang mendukung visi ini. Jadi it really is like a positive feedback loop. Jadi makin lama makin banyak. Kemarin sebenarnya I want to bring up Alpha's point yesterday pas ngobrol sama aku, itu dia cerita tentang individual action yang bisa dilakukan pemuda untuk mensupport aquaculture yang sustainable, yaitu dengan mempromosikan diet yang plant-based gitu kan ya, Fa? Karena dengan less demand, farmers juga yang farmers yang produce fish dengan unethical aquaculture practice ini juga akan discourage untuk nge-supply more fish yang dibudidayakan di tambak yang unsustainable, if that makes sense. Cuma menurutku again this kind of thing itu juga harus dilakukan secara serentak atau secara kolektif agar efeknya lebih besar gitu ya. Honestly, that's all I want to talk about. Just a really small point though, kayak an interesting observation that I did this morning pas aku ikut belanja sama mama ke supermarket lah gitu ya. Dia tidak usah disebutkan mereknya. Itu aku baru notice nih, aku sebenarnya kalau ke supermarket dan saat mahasiswa dulu juga, itu kalau aku mau beli ikan, jarang banget ambil yang masih hidup di fish tank gitu kan. Karena kalau aku lihat videonya dari AFA yang investigasi itu, unethical practices salah satunya dilakukan dengan membawa ikan yang udah ditangkap itu ke fish tank, habis itu langsung dibunuh di tempat gitu ya. And that's like very unethical. Tapi based on my observation, aku sendiri dan teman-teman aku saat kuliah itu jarang banget ambil
ikan yang masih hidup kayak gitu, seperti yang ada di video. Dan anak muda sekarang cenderungnya maunya yang instan dan gak ribet gitu kan. Misalnya langsung ambil frozen food atau misalnya nugget canceler gitu. Karena lifestyle mereka cenderung lebih fast pace. Justru yang banyak beli ikan yang tadi aku observe itu banyakkan mama-mama atau asisten rumah tangga yang punya waktu lebih untuk masak ikan dari awal gitu. Nah, orang-orang ini menurut aku juga as a next step itu harus diedukasi juga. Mungkin bisa dengan bisa informasi itu datang ke mereka dari kita-kita nih pemuda, sebagai anak mereka gitu kan, bilang kayak, mah tahu nggak sih ini tuh dibawa dari practices yang sangat tidak etis gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengeducate age group yang itu gitu kan. Cuma mungkin ke depannya kita juga harus pikirkan cara agar mereka-mereka ini bisa lihat langsung realitanya dan tergerak sendiri seperti itu. And I really think that is still a challenge, but kayak I'm really positive that one day kayak it will happen eventually gitu. Udah sih, ke depannya harapan dari UNAI itu juga mungkin bisa berperan lebih untuk menyediakan wadah-wadah diskusi seperti ini untuk raise awareness sebagai perwujudan dari peran kita untuk meningkatkan youth involvement dalam mencapai sustainable development goals gitu. Thank you. Oke, thank you banget Farah. Gila penjelasannya lengkap banget dan banyak banget. Aku sampai lupa tadi ngomong apa aja. Ya tapi tadi semua yang diomongin Farah juga nggak kalah eye openingnya sih sama yang tadi udah diungkapin sama si Alfa ya. Jadi beberapa poin yang menurutku sangat menarik itu tadi ada Farah menyebutkan e-fishery ya. Jadi dia itu juga merupakan ciptaan dari anak-anak muda juga, generasi muda kita. Jadi mereka sekarang tuh udah ada loh teknologi, ini kaitannya dengan teknologi advancement, jadi udah ada teknologi untuk budidaya yang lebih sustainable, dan tentunya diharapkan bisa lebih meningkatkan nilai etikalnya juga gitu di dalam budidaya perikanan. Dan tadi Farah juga udah membahas mengenai sebenarnya isu aquaculture, mungkin nggak spesifik aquaculture, cuma aquatic life di Indonesia itu udah pernah dibahas juga, udah sampai tingkatan UN gitu ya. Tapi sayangnya belum banyak poin mengenai welfare-nya gitu, dan lebih memberatkan ke food safety dan juga ya hal-hal semacam itu gitu. Dan topik seputar animal welfare ini masih bisa sangat ditingkatkan lagi. Jadi karena kita udah jam segini, kita langsung aja ke Q&A. Apakah teman-teman melihat ada pertanyaan di sini? Karena aku kayaknya di kolom komen nggak ada yang nanya ya. Aku tadi menarik banget sih. Aku tadi boleh nggak aku nanggepin Farah? Boleh banget. Iya, tadi menarik banget gimana. Tapi aku lebih ngelihatnya bahwa si peran anak muda dan UN ini dia menyorotnya lebih ke life underwater, itu lebih ke ocean ya, lebih ke laut gitu kan. Padahal 70% bahkan barusan aku googling kayak baru terupdate kayak 70% dari konsumsi kita itu berasal dari ikan-ikan di aquaculture gitu. Jadi kayak menarik banget sih, mungkin kita nanti next bisa bahas kenapa kayak ada gap atau ada kayak kekosongan di situ. Kenapa ini tidak terbahas oleh kita semua, kayak luput gitu. Ini kayak menarik sih buat aku untuk mungkin mendalami lagi di isu ini. Iya benar sih, malah menyambung respons dari Elva, aku juga mau nanya sih mungkin bisa ke Elva, bisa ke Farah juga. Jadi kayak yang udah kalian jelasin tadi, kan topik-topik seputar aquatic life ini emang jarang ya nyentuh ke welfare itu, dan sepertinya
effort yang dimiliki oleh masyarakat itu lebih besar untuk menyadari soal apa ya, membuka mata soal welfare ketimbang kalau kita ngomongin soal lingkungan atau misalnya soal makanan gitu. Tapi menurut kalian tuh kenapa sih ikan dan hewan-hewan akuatik ini menjadi victim terbesar dalam spesiesisme gitu bisa dibilang? Apakah kalian punya opini mengenai hal itu? Mungkin Elva dulu kali ya. Dalam apa, sorry? Spesiesisme, victim terbesar dalam spesiesisme. Ini opini kan ya, dia. Iya. Oke. Kalau misalnya opini, mungkin pertama karena si ikan-ikan ini hidupnya mungkin terpisah dari kita. Maksudnya mereka di laut atau di perairan dan kita sendiri di darat. Dan semua proses itu kan tidak terekspos oleh kita dan banyak sekali disonansi kognitif gitu. Yang pada akhirnya kita merasa bahwa ikan ini ya udah mereka tuh nggak mungkin merasakan sakit tapi sedikit gitu ya karena mereka tuh kecil dari segala macam. Terus pada akhirnya juga karena disonansi kognitif tadi, ya udah deh gue nggak makan ayam, nggak makan sapi, tapi gue nggak apa-apa makan ikan gitu. Mungkin karena disonansi kognitif dan empatinya mungkin nggak sampai situ, jadi makanya spesiesis terbesar korbannya itu adalah ikan gitu. Itu dari pandanganku ya, maksudnya logikaku pada hari ini aja gitu. Aku belum tahu sebenarnya artikel-artikelnya segala macam. Thank you. Mungkin Farah punya opini juga soal ini. Kalau enggak juga aku jujur banget. Aku ya, sorry. Dulu. Mungkin for the context dia nih. Yeah. Farah mungkin dari lebih ke environment segala macam. Mungkin dia belum familiar dengan istilah spesiesis. Terus bedanya animal rights dan animal welfare gitu-gitu yang ada dalam animal issues ini mungkin karena kita juga belum semasif itu ya, jadi mungkin banyak yang belum tahu, bahkan di audiens kita juga belum tahu, mungkin dia bisa lebih mengelaborasi gitu tentang spesiesis. Oke, mungkin aku rasa mungkin aku bisa menanyakan, karena tadi aku lupa juga bahas soal ini. Tadi Elva sempat bahas juga kan soal Five Freedoms ya. Mungkin Farah dan juga teman-teman yang nonton di sini belum familiar dengan apa itu sih Five Freedoms. Jadi Five Freedoms itu bisa dibilang juga prinsip kesejahteraan hewan. Jadi ketika hewan-hewan itu diternakan atau dibudidayakan, seharusnya mereka itu harus dipenuhi prinsip kesejahteraannya gitu. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah bebas dari rasa lapar dan rasa haus, kemudian bebas dari rasa sakit, itu yang kedua, dan yang ketiga itu bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan, kemudian bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya, yang keempat, yang kelima itu bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Nah, yang mana 5 prinsip ini bisa dibilang ini kan Five Freedoms ini bagus, tapi memang masih sangat umum gitu, dan kita belum tahu juga kan batas-batasnya itu segimana gitu. Dikatakan sejahtera, dikatakan dia memenuhi yang ketiga itu bebas dari penganiayaan, emang kalau dia kenapa gitu. Nah itu kan yang belum dibahas ya. Jadi mungkin yang spesiesisme tadi aku di Elva aja, mungkin aku mau nanyakan hal lain ke Farah. Mungkin kan tadi Farah sempat bahas soal Sustainable Development Goals dari UN yang nomor 14 dan 13 gitu ya. Nah kalau yang aku sempat baca-baca, itu kan yang mungkin yang nyerempet sama isu ini adalah soal overfishing ya. Tapi kalau menurut Farah sendiri, apa sih hal apa sih yang bisa ditambahin, yang poin-poin apa seandainya misalnya kita bisa merumuskan apa ya, bisa mengajukan poin gitu ke mereka, poin apa sih yang bisa lebih mewakili biar isu ini tuh
dibahas juga gitu sama UN, bukan cuma food safety. Mungkin bisa poin apa atau kayak gimana caranya biar biar UN bisa lebih melihat isu ini sebagai isu yang penting. Honestly, that's a really hard question, dan itu common question juga yang dipertanyakan saat aku kuliah gitu oleh teman-teman aku yang juga merupakan aktivis. Dan like based on my observation again, itu selama ini tuh a lot of issues yang diaddress sama a lot of instances itu selalu punya economic interest gitu kan. Jadi I really don't know like the answer to that outside of kind of making it an economic interest to, I don't know, the nation atau the people yang butuh livelihood, which is I know that kayak ini like a very very capitalistic answer. Cuma honestly untuk sistem kita yang sekarang itu masih susah untuk address this kind of problem secara secara empirical gitu, as it is without connecting it to, I don't know, some interest that humans have. Mungkin yang bisa, aduh ada nyamuk lagi, mungkin iya sih itu harus for some reason itu harus konekin ke economic interest for this to be addressed, which I know it's a very problematic issue juga yang harus dipikirin lebih lanjut juga sih, Diani gitu. Oke, thank you Farah. Ya, that makes sense sih, karena ya lagi-lagi manusia pasti berkutatnya akan banyak di seputar ekonomi gitu. Oke, tadi ada pertanyaan di Q&A, di kolom Q&A. Pertanyaannya adalah San Meila, maksudnya ikan budidaya air tawar ya? Siapa yang mau jawab, Elva? Ada 3 sih sebenarnya, ada ikan budidaya di air laut, di air payau, sama air tawar. Dan mungkin yang paling banyak di Indonesia, bentar, aku nyontek dulu ya, soalnya banyak jenis ikannya. Paling banyak, yang paling umum di Indonesia itu ada ikan mas, ikan nila, gurame, bandeng, sama nila. Gitu sih. Okay, thank you. Kayaknya pertanyaan di kolom Q&A itu aja. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir kali ya untuk kalian berdua. Bentar. Aku tadi punya beberapa list, aku pilih dulu yang paling seru deh. Aku mungkin aku sebelumnya mau nambahin ke poin aku yang tadi aku belum selesai. Cuma sebenarnya I really think that right now itu dengan a lot of activism dari beberapa NGOs gitu yang udah mendunia, misalnya Fridays for Future atau Extinction Rebellion atau I don't know, kayak mungkin again bioplastic bags atau I don't know, like NGOs you name it, itu sekarang mulai dapat more recognition kan. Dan menurut aku itu kayak based on my conversation dengan salah satu UN officer beberapa waktu lalu, dia sekarang di kepemimpinan UN gitu ya, dan dia menekankan a lot on rights. Jadi we have to shift our perspective dari human rights yang human centered ke just rights. So like rights of the plants, rights of the animals, rights of the earth, you know, like baik yang yang hidup maupun yang tidak hidup juga gitu kan. And I really think kita punya harapan untuk shift our view, like our world view ke sana gitu, walaupun honestly right now the rate is not as fast as I want it to be gitu. So yeah,
Cuma again, I think it's quite hard di Indonesia. Cuma untuk dari yang what I've learned from my friends di Europe atau my friends di beberapa like other parts of the world itu this shift of paradigm is happening, and so hopefully kita juga, maksudnya kita sebagai aktivis itu nggak nyerah gitu untuk voice out our concerns, our needs. Then again, from what I said just now, everything has to be kayak a collective action, and the more people, the faster the shift will be gitu. Ya, thank you Farah, setuju banget sih, karena semua pasti emang dimulai dari individu, dan ketika individu-individu ini semuanya jalan, jadi semuanya akan jadi bisa dibilang akan jadi gerakan yang kolektif gitu, dan mungkin emang tidak bisa cepat gitu ya, seperti kamu bilang tadi, tapi kalau ada kegigihan dari kita pasti akan terwujud juga nantinya. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya, menurut kalian, tadi kan Farah udah sempat bilang nih, udah sempat cerita soal pengalaman dia tadi pagi belanja di supermarket sama mamanya gitu. Aku pengen tanya ke Elva dan juga ke Farah, menurut kalian gimana sih cara mengedukasi? Kadang kan mengedukasi orang terdekat itu yang paling susah kan. Menurut kalian gimana cara mengedukasi keluarga sendiri untuk bisa lebih aware gitu terhadap isu ini? Dengan mungkin kalau misalnya anak muda gitu, mungkin kita approach-nya lebih enak gitu ya, karena kita umurnya nggak beda jauh, dan kalau budaya cara kita bergaul juga nggak jauh. Tapi kalau sama orang tua gitu misalnya, kan generasinya pun berbeda, ada gap generation gitu di situ. Menurut kalian gimana sih caranya? Siapa dulu, boleh bebas. Elva kali. Oke. Ini kayak common question yang suka ditanyain kalau misalnya lagi jadi speaker, dan sampai sekarang pun kayak masih bingung jawabnya. Karena kayak struktur keluarga kan beda-beda ya, maksudnya kayak ada yang maksudnya banyak keluarga yang nggak cemara gitu ya, kayak kompleks dan segala macam, dan untuk komunikasi kayak intragenerasional tuh kayak cukup sulit karena mereka juga akses pengetahuannya juga belum progresif, terus mereka juga udah sangat tertanam, apalagi mereka merupakan produk Orba ya, yang sangat sulit untuk dirubah gitu. Mungkin kalau dari aku sesimpelnya lebih ke menunjukkan aja sih, kayak ini tuh gimana, lebih kayak menjelaskan secara chill gitu, kayak nyantai aja ngejelasinnya, dan menunjukkan kalau misalnya aku nggak makan ini segala macam, mungkin mereka akan mengikuti perilakunya. Itu cukup basic, tapi mungkin bisa works untuk kehidupan keseharian karena cukup tricky menghadapi keluarga yang sangat kompleks. Kayak gitu sih. Bener sih, aku pribadi juga merasakan yang sama. Honestly, untuk ke ibu aku itu masih gampang lah ya. Maksudnya kayak karena emang hubungan aku dengan ibu aku juga cukup dekat. Jadi kalau misalnya aku ada concern atau apa, langsung aku sampaikan aja gitu kan ke ibu aku. Cuma kalau misalnya ke ayah atau ke kakek nenek gitu, itu lebih gede, apalagi ke kakek nenek kan lebih gede lagi gapnya. Itu memang lebih susah sih. Dan honestly kayak finding the balance is still my homework. Khususnya bukan hanya tentang unsustainable aquaculture practices, cuma tentang everything lah, even using energy, kayak misalnya lampu gitu kan. Kalau di Belanda dulu memang karena energi mahal, kita jadi terpaksa untuk apa-apa matiin lampu, apa-apa matiin heater gitu kan. Kalau di sini ini buka rahasia dapur gitu ya. Kalau di rumah itu orang tua aku tuh even
takut untuk matiin lampu kamar mandi gitu. Jadi misalnya kalau siang ya oke lah. Cuma kalau malam itu semalaman nyala. Nah itu bayangin tuh berapa banyak energi yang apa kebuang gitu kan. Dan aku udah berkali-kali bilang this is wrong that and like honestly kayak ini kena like these are the things why you shouldn't do this. Cuma mereka emang belum apa ya terlalu open dengan idea itu gitu. Which is such a homework for me as well. Honestly. Yeah. Oh, ini ada hal bagus nih di kolom komen. Pikirin generasi berikutnya, betul. Pikirin generasi berikutnya. Mungkin lebih kayak mengenalkan bahwa binatang itu juga sentient, dia merasakan rasa sakit, tapi kan juga tricky karena kita ini akan berkonflik dengan religion and culture gitu kan, jadi kayak agak sulit sih. Katanya Angel Mbak malah dikira ikut aliran sesat. Oke, thank you banyak ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi sekaligus juga menjadi jawaban dan cuap-cuap kita untuk menutup pembicaraan kita malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin aku kasih sedikit penutup dulu kali ya, sedikit kesimpulan dari pembicaraan kita tadi. Jadi tadi kita udah bahas soal aquaculture dan gimana sih aquaculture itu berdampak bagi kesejahteraan hewan dan juga lingkungan, dan gimana isu ini tuh masih sangat perlu untuk digaungkan lagi, terutama oleh para generasi muda gitu. Dan isu-isu ini berkaitan erat selain juga dengan tadi peraturan dan juga maksudnya peraturan pemerintah, juga berkaitan dengan pelaku usaha, bagaimana mereka bisa menerapkan prinsip yang lebih etikal gitu. Tapi selain itu kita juga kita sebagai masyarakat umum udah belajar nih dari media-media kayak diskusi ini. Tapi selain itu kita juga seharusnya diskusi ini diharapkan bisa juga memantik teman-teman untuk bertanya kepada diri teman-teman sendiri, apakah pilihan-pilihan yang teman-teman udah ambil setiap hari itu apakah sudah merupakan pilihan yang tepat atau pilihan yang bijak gitu. Contohnya dari mana teman-teman mengambil sumber konsumsi atau sumber protein teman-teman. Kayak gitu sih. Oke, jadi terima kasih banyak Elva, terima kasih Farah, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di diskusi malam hari ini dengan tajuk dampak aquaculture dan keterlibatan pemuda. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Dadah. Boleh ini nggak apa? Untuk tanda tangan petisi. Oh iya, sorry. Teman-teman boleh sekali lagi aku ingetin ya untuk datang ke www.actforfarmedanimals.org/ikan. Di situ teman-teman bisa nonton video investigasi AFA dan juga We Animals Media dan juga tanda tangan petisi mengenai isu-isu yang udah tadi kita bahas. Oke? Dadah, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Semuanya, Farah, Diani. Thank you. Thank you, Alfa. Thank you. Thank you.